Sumatera Utara menjadi provinsi terpenting di Indonesia saat ini. Semua tidak lepas dari campur tangan Belanda yang membangun daerah ini yang sebelumnya terpecah-pecah dengan kerajaan-kerajaan lokal, lalu menjadi daerah terbesar di Pulau Sumatera. Sumatera Utara sebelumnya adalah gabungan dari 3 keresidenan, yaitu Residen Sumatera Timur, Residen Tapanuli, dan Residen Aceh yang sempat bergabung namun kemudian memisahkan diri dan membentuk provinsi sendiri. Kami akan menceritakan secara berseri sejarah Sumatera Utara melalui channel YouTube ini. Semoga sejarah ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan untuk kita semua tentang masa lalu dari daerah yang kita cintai ini. Mari kita awali cerita sejarah ini. Cerita ini berawal sejak Inggris menguasai Pulau Pinang, sebuah pulau kecil di Selat Malaka. Pulau Pinang sekarang lebih dikenal dengan nama Pulau Pineng yang saat ini di bawah kedaulatan Malaysia. Awalnya Pulau Pineng di bawah kekuasaan Kesultanan Kedah. Namun karena Kesultanan Kedah merasa terancam dengan kerajaan Siam Thailand yang menguasai Kedah saat itu, maka Sultan Kedah meminta perlindungan dari pihak Inggris. Sebagai balasannya, Kesultanan Kedah menyerahkan Pulau Pineng kepada Inggris. Inggris di bawah komando Kapten Francis Lake tiba di Penang pada tanggal 17 Juli 1786. Inggris dan Kedah melakukan negosiasi dan kesepakatan. Tanggal 11 Agustus 1786, Inggris mengambil alih Pulau Pineng dan mulai menguasai pulau itu. Kepemilikan resmi Pulau Pineng dibuat Inggris atas nama Raja Inggris, Raja George III. Kota kecil baru didirikan di pulau itu dan dinamakan Georgetown untuk menghormati Raja George III. Georgetown kini menjadi ibu kota Pulau Pineng. Di bawah kuasa Inggris, Pineng berkembang pesat terutama bisnis ekspor-impor. Pulau ini mempunyai peranan penting untuk pemasaran ekspor barang-barang industri Inggris. Di samping itu, Pineng juga menjadi tempat penampungan produksi ekspor dari pelabuhan-pelabuhan di Sumatera. Beberapa tahun kemudian, Inggris merampas Malaka dari Belanda. Kepentingan perdagangan Selat Malaka semakin menjadi prioritas saat Inggris membangun Singapura setelah bernegosiasi dengan Sultan Johor. Sebetulnya, gesekan Inggris dan Belanda kerap terjadi. Apalagi Belanda juga mempunyai kepentingan di Malaka. Mereka menguasai Malaka sudah 150 tahun lamanya setelah dirampas dari Portugis. Namun Inggris merebut Malaka dari Belanda. Penyebabnya, posisi Belanda melemah waktu itu karena terjadi korupsi besar-besaran di perusahaan dagang mereka, VOC. Inggris menunjukkan ketertarikannya kepada Sumatera sejak Thomas Stamford Raffles menguasai Bengkulu. Gubernur Inggris di Pineng, William Edward Phillips, menugaskan seorang pegawai tingginya bernama John Anderson untuk melakukan peninjauan langsung ke pantai timur Sumatera. Peninjauan ini dilakukan agar Inggris bisa mendapatkan informasi keadaan di sana. Gubernur Inggris di Pineng memerintahkan Anderson langsung bernegosiasi dengan raja-raja lokal agar mau bekerja sama dengan Inggris. Cara ini dibuat agar Inggris bisa menguasai juga Sumatera Timur. Terlebih karena daerah ini belum dikuasai siapapun. Dari Penang, tepat tanggal 9 Januari 1923, John Anderson berangkat ke Delhi dengan menggunakan kapal perang Jessie yang dilengkapi 8 meriam dan terdiri dari 62 awak kapal, yaitu para pendamping yang bernama P.O. Carnegie, Luther, Felix Narcis, berikut juga seorang etnis Cina, seorang juru tulis orang Melayu, 2 orang Portugis, seorang dokter, 16 orang tentara India-Inggris, dan beberapa orang pembantu lain. Karena menghadapi cuaca ekstrim, kapal yang mereka tumpangi baru sampai di pantai Delhi pada tanggal 14 Januari. Rombongan Anderson berlabuh di Kampung Hilir atau lebih dikenal dengan nama Kampung Alai. Dia tidak berjumpa dengan Sultan Delhi, Panglima Mangedar Alamsyah.
Menurut kabar dari orang-orang yang dijumpai Anderson, sejak sebulan lalu, Sultan berperang dengan Raja Pulau Brian dan Raja Geraha dari Denai. Perang saudara ini terjadi karena besarnya cukai perdagangan. Pada saat situasi peperangan ini, akhirnya Sultan Delhi bisa bertemu dengan rombongan Anderson. Sultan menyambut rombongan Anderson dengan baik. Dia menerima surat dari Gubernur Penang dan membacanya. Setelah membaca surat itu, Sultan merasa gembira. Dia katakan akan menerima tawaran Gubernur Penang untuk melakukan kerjasama perdagangan. Sultan Delhi tinggal di kampung Labuhan. Sultan punya hubungan baik dengan raja-raja di Tanah Karo seperti Sibayak Lingga. Delhi saat itu adalah daerah makmur karena hasil lada, cengkeh yang ditanam waktu itu sangat besar. Tahun 1822, ekspor Delhi ke Penang mencapai 26.000 pikul lada. Selain itu, tembakau merupakan hasil tanaman yang diekspor ke Penang. Tanaman lain seperti padi, tebu, jagung, kacang, kapas ditanam untuk kebutuhan dalam negeri. Menurut catatan Anderson, penduduk Delhi saat itu 7.000 jiwa. Jumlah penduduk kaum Batak, yaitu orang-orang Karo, sangat banyak sekali jumlahnya. Rombongan Anderson banyak mengunjungi kampung-kampung tradisional seperti Buluh Cina dan Sunggal, Urung serba nyaman. Sunggal saat itu diperintah oleh raja yang disebut orang kaya Sunggal sebagai kepala suku Karo di wilayah itu. Hubungan orang kaya Sunggal dengan Sultan Delhi tidak pernah baik. Setahun lalu, Sunggal bertikai dengan Delhi karena kebijakan cukai Sultan dalam ekspor hasil pertanian Sunggal sangat merugikan pihak Sunggal. Anderson mengutarakan kepada orang kaya Sunggal tentang maksudnya. Dia menyampaikan keinginan Inggris tentang kunjungan ini. Orang kaya Sunggal meminta perdagangan Sunggal ke Pulau Penang agar dilancarkan. Caranya adalah Inggris harus membuka pos di Pulau Pangkor karena perahu-perahu dari Delhi sering dirampok oleh bajak laut di Selat Malaka. Anderson menerima masukan itu dan berjanji akan meneruskannya ke Gubernur Penang. Dengan kapal Jessie, rombongan Anderson bertolak mengunjungi Kesultanan Serdang. Dia menjumpai kehidupan di Serdang lebih segar tanpa konflik. Anderson mengunjungi pantai Serdang. Ada 8 kapal tongkang dengan muatan penuh lada untuk diekspor. Raja-raja kecil, baik kaum Melayu, Karo dan Simalungun yang menjadi naungan Kesultanan Serdang hidup damai bersama Sultan Serdang. Penduduk Serdang saat itu 3.000 jiwa untuk golongan Melayu dan 8.000 golongan Batak. Rombongan Anderson mengunjungi Asahan dan Batubara. Anderson menjumpai orang-orang di sana yang rata-rata orang Melayu yang sopan, terpelajar dan rajin. Penduduknya sekitar 10.000 jiwa. Mata pencaharian orang-orang Batubara adalah tanaman kelapa, nelayan dan pelaut. Orang-orang Batubara banyak menjadi nahkoda di sepanjang pantai timur Sumatera. Rombongan Anderson mengunjungi Langkat yang berpenduduk 7.000 jiwa suku Melayu yang sebagian besar tinggal di pantai. Di bagian pedalaman didiami suku Karo yang berjumlah 13.000 jiwa. Hasil utama di Langkat adalah lada yang diekspor per tahunnya 20.000 pikul. Sultan Langkat juga punya hubungan dengan Delhi, yang saat itu juga sedang mengalami pergolakan di daerahnya. Setelah mengunjungi Sumatera Timur, John Anderson kembali ke Penang dan melaporkan perjalanannya kepada Gubernur Penang, William Edward Phillips. Laporan ini kemudian dibuat menjadi buku yang berjudul Mission to the East Coast of Sumatra. Yang diterbitkan di London tahun 1826. Buku ini menjadi dokumen berharga bagi kita untuk mengetahui daerah ini di tempo dulu. Kesepakatan Anderson dengan para raja di Sumatera Timur akhirnya pupus setelah terjadi perjanjian Inggris dan Belanda tentang pertukaran daerah jajahan. Perjanjian itu terkenal dengan nama Traktat London 1824.